Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa tetap muka secara daring dalam pembelajaran sosiologi. Harapan Bapak, anak-anakku sekalian dalam kondisi sehat, tetap semangat, tetap jalankan protokol kesehatan di era pandemi 19 ini. Oke, kita kembali atau mereview kembali materi kita 2 minggu yang lalu. Pertama, saya sudah share materi tentang perubahan sosial berupa PowerPoint. Sudah baca belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Oke. Apa ini sudah kelas 12. Sudah kelas 12, sudah belajar sosiologi di kelas 10 dan kelas 11. Mau tanya dulu deh. Satu, apa sih sosiologi itu? Ayo, silakan. Belajar ayah. Sosiologi adalah? Ayo. Oke, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial. Yang lain? Belajar tentang orang. Oke, belajar tentang orang. Kalau saya mempelajari tingkah laku manusia, Pak. Oke, mempelajari tentang tingkah laku manusia. Yang lain, satu lagi. Ilmu yang mempelajari. Yang ada tintanya. Ayo dong. Jangan. Kita ngajak lari. Ya, silakan. Muslimah. Ini anunya aja nih. Silikon grease. Oke. Padahal kalau kita pilah, kita urai secara wah, ada yang di atas mobil. Bagus, tak apa-apa, dimanapun boleh belajar. Tuh, ya inilah era digital. Sudah. Ya, mute untuk semua boleh ya? Saya mute semua untuk semua. Gimana nanti? Kalau mute all mute ya. Oke. Oke, anak-anak sekalian, supaya tidak ada noise, tidak ada gangguan suara, maka saya mute dulu untuk semua. Hanya saya yang bisa menyampaikan materi. Oke, baik. Tadi sudah ada teman-teman kita yang menyampaikan bahwa apa sih sosiologi itu? Kalau kita urai secara etimologi, bahwa sosiologi itu berasal, ingat nggak di kelas 10 bahwa sosiologi berasal dari kata sosius dan logos. Socius deh. Sosius artinya teman. Jadi sosiologi itu ada ketika ada individu satu dengan individu yang lain saling mempengaruhi. Nah, dinamika dari pertemuan satu individu dengan individu yang lain, maka dinamika sosial itu pasti terjadi. Jadi, ketika satu individu bertemu dengan individu yang lain, kita akan coba kembali ke pelajaran atau materi interaksi. Oke, interaksi. Jadi ketika saya menggerakkan tangan seperti ini menjelaskan materi sosiologi, maka saya dengan sendirinya
melakukan tindakan atau beraksi. Ingat, satu aksi. Lalu kemudian kalian tuh, si Rama memperhatikan, si Aditya entah kemana, Rizky Wisnu dimatikan videonya. Itu adalah aksi kalian. Jadi aksi saya menjelaskan pelajaran, lalu aksi kalian merespon aksi saya, lalu kemudian saya sampaikan bahwa Aditya Rizky mematikan rekamannya, lalu kembali dia menyalakan. Maka aksi saya lalu kemudian direaksi oleh kalian, maka muncullah hubungan timbal balik aksi tadi. Aksi saya dengan aksi kalian saling mempengaruhi, maka muncullah interaksi. Itu yang menjadi pelajaran salah satu materi atau fokus dari sosiologi. Yang kedua, ketika yang hadir di sini sejumlah 51 siswa dari 100 sekian siswa, maka saya kemudian melakukan penilaian. Oh iya, ini yang tepat waktu, ini yang serius mengikuti pelajaran sosiologi, ada yang izin secara japri tadi ke saya, mohon izin ada ke urusan keluarga, maka saya bisa menilai. Begitu pula sebaliknya, ketika saya tadi duduk di sini, lalu kemudian saya melakukan beberapa tindakan, kalian berhak menilai. Maka muncul lagi materi sosiologi, yaitu nilai. Nah, penilaian kita, saya menilai kalian, kalian menilai saya, ada dasarnya, ada aturannya, ada patokannya. Patokan itu, aturan itu disebut dengan norma. Maka muncul lagi nilai dan norma. Jadi pelajaran kita dari kelas 10, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi berasal dari kata sosis dan logos, lalu kemudian ada pelajaran nilai dan norma, ada pelajaran interaksi, hubungan dari kesemua itulah menjadi fokus sosiologi. Jadi ketika satu orang bertemu dengan orang lain, kedua atau lebih orang ini saling mempengaruhi, maka muncullah dinamika sosial, dinamika sosiologi. Baik, tapi masalahnya sekarang adalah kita akan menuju ke materi tentang perubahan sosial. Oke, di gambar minggu lalu saya sudah share beberapa gambar. Ada nggak yang bisa menyampaikan penjelasan tentang salah satu gambar yang kalian pilih? Oke, silakan. Saya persilakan satu atau dua siswa yang menyampaikan pendapatnya tentang gambar minggu lalu yang saya share. Silakan. Pak, saya Pak. Siapa? Kemarin saya milih salah satu gambar yaitu Sebutkan nama. Kelas. Aisyah, kelas dari kelas 12 IPS 2. 12 IPS 2. Ntar saya sambil mencatat. Oke, silakan. Jadi gambar yang saya pilih kemarin itu adalah tentang yang Oke, siap. Jadi dimana sebelum COVID-19 sama setelah COVID-19 itu terjadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau sebelum COVID-19 itu tempat wisata sangat ramai, sedangkan yang satu itu malah sebaliknya, yaitu sepi sekali karena kita diharuskan untuk melakukan social distancing. Lalu dari virus COVID-19 ini sendiri itu termasuk revolusi dan juga evolusi. Termasuk evolusi itu karena perubahan yang terjadi dari kebiasaan kita ini sangat cepat, dari yang awalnya normal menjadi yang sekarang kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Lalu evolusinya itu ada di virusnya, karena virus corona ini merupakan kayak perkembangan dari virus sebelumnya, 100 tahun sebelumnya, yaitu virus SARS.
Oke, baik. Aisyah, terima kasih. Betul. Kalau dilihat dari secara teori bahwa bentuk perubahan dengan adanya COVID ini adalah bentuk perubahan revolusi. Bukan bayangkan lagi ya. Bayangkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, sendi-sendi kehidupan masyarakat itu berubah. Tadi kemudian ada statement social distancing, jarak sosial. Tadi saya menjelaskan bahwa satu orang atau satu individu ketemu dengan individu lain saling mempengaruhi, maka kalau diperhatikan dengan jarak sosial, semakin akrab, semakin dekat orang, maka tingkat kekerabatan sosialnya semakin tinggi. Nah sekarang, kenapa saya memperhatikan, saya mengamati pembelajaran 3 minggu ini. Makanya tadi pada saat chat di grup, saya menekankan jaga kesopan santun dalam berkomunikasi, berinteraksi ya, baik secara lisan maupun tertulis, karena ada kendali sosial yang bisa menyebabkan penyimpangan karena tingkat kekerabatan kita, tingkat kedekatan sosial kita melemah, sehingga kontrol sosial itu menjadi renggang. Oke, itu dari Aisyah. Saya minta lagi gambar yang lain deh, silakan. Dari segi pendidikan boleh, ekonomi boleh, silakan. Apa Bong? Kenapa? Ayo silakan komentar. Boleh silakan. Abang ya. Ayo mau pilih gambar mana? Enggak, diam aja. Bentar. Ada gambar yang kemarin saya share kan? Iya, Pak. Iya, silakan dikomentari. Ya, saya memilih gambar masjid, Pak. Iya, boleh. Oh iya, ibadah keagamaan. Sebelum adanya COVID-19 tuh, kami tuh sholatnya mepet-mepetan. Kemudian itu sekarang sudah adanya COVID menjadi apa ya? Sholatnya berjarak 1 meter sampai sekarang, Pak. Pengaruhnya ke sosial. Pengaruhnya sosial. Ada yang bisa bantu? Silakan. Sorry, Sabrullah tadi kelas berapa? Ayo Badrina deh ya Bad. Apa lagi? Nggak kedengaran nak. Nggak kedengaran, Bapak. Ahmad Jordan boleh ya. Yang pengaruh mana, Pak? Pengaruh pada sosialnya ya, Pak? Ya, betul. Dari fenomena pengaturan saf pada saat sholat, Iya. apa dampak sosial atau apa perubahan sosial yang terjadi? Ya, kalau pada ibadah sholat ya, pada umat muslim itu sebelumnya sholat itu harus rapat ya, agar khusyuk katanya. Nah, sekarang harus berjarak untuk mengikuti peraturan dari pemerintah, Pak. Yang kedua, kebanyakan orang itu memilih beribadah di rumah ketimbang di masjid atau di gereja dan tempat ibadah lainnya.
untuk terhindar dari COVID tersebut. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Nah, ada tambahan dari Jordan bahwa selain pengaturan saf pada saat sholat minimal 1 meter, ternyata orang merasa lebih aman ketika beribadah di rumah. Oke, baik. Nah, tadi kita sepakat bahwa di perubahan sosial pada era COVID yang terjadi adalah perubahan revolusioner. Oke, saya akan share materi saya. Iya, ayo dong. Ayo. Sudah tampil belum materi PPT, PowerPoint-nya? Sudah. Ini kan? Share screen juga. Udah, ini kan? Share, klik share kok. Tulisan share. Ini kan? Oh iya. Oke, sudah tampil PowerPoint-nya? Ya, sudah Pak. Oke. Ya, sudah. Oke. Kita langsung ke teori dulu bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan sosial pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial ya, ntar. Oh, oke, sudah? Oke. Nah, kita ambil satu teori aja dulu di menurut Selo Sumarjan, bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang mempengaruhi sistem sosial. Sistem sosial ini salah satu sistem sosial yang kita coba tarik karena ini yang paling kecil dan yang paling dekat dengan kita adalah sistem sosial keluarga. Nah, perubahan sistem sosial itu mempengaruhi nilai-nilai. Tadi sudah saya jelaskan tentang nilai, bahwa ketika saya berinteraksi dengan kalian, kalau kita sering berinteraksi, saya bisa menilai kalian dan kalian bisa menilai saya. Jadi ada penilaian timbal balik secara sosial ya. Juga mempengaruhi sikap. Bayangkan kalau coba perhatikan guru-guru yang memberi pelajaran, pengantarnya itu salam pembukanya memberi motivasi, lalu dengan kata-kata kasih sayang terhadap anak-anaknya. Kemudian pola-pola perilaku antar kelompok di masyarakat. Jadi bayangkan secara sosial, coba lihat di HP kalian, sudah berapa kelompok dalam tanda kutip grup ya, grup WA yang ada di kelompok kalian. Banyak, Pak. Makanya berarti itu menjadi tanda bahwa ada perubahan sosial yang berpengaruh terhadap proses pengelompokan. Jadi di sini ada kelompok kelas pembelajaran A, kelas pembelajaran B, ada kelompok pembelajaran di kelas sendiri, itu belum lagi kelompok-kelompok yang lain. Nah, itu salah satu contoh. Dari segi teori itu kemudian bisa ditinjau
dari dua sisi, minimal dua teori besar. Yang pertama adalah teori linear. Teori linear ini salah satu pencetusnya atau tokohnya adalah ya bapak sosiologi kita, Auguste Comte. Auguste Comte dengan teori 3 tahapnya. Jadi bahkan seorang guru fisika minggu lalu datang sama saya. Ternyata sosiologi itu bisa memetakan atau bisa memprediksi apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi tahun depan, apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Sebenarnya kalau seandainya bisa tetap muka, saya akan mensimulasikan bahwa dengan posisi kalian sekarang di kelas 12, saatnya kita mencoba memprediksi apa sih yang akan terjadi pada diri kita, pada diri kalian, setahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Sehingga pada titik ini, pada titik sekarang di sini, kita akan mengatur pendulum atau kompas kita. Ingat ya, kalau kita di pramuka atau kalau kita di laut, itu kan pada saat berangkat atau pada saat berangkat kita sudah bisa menentukan arah kita. Nah, di sini sekarang dengan teori perubahan sosial, dengan pengetahuan sosiologi, saya akan coba menuntun kalian untuk menentukan yang mau kemana dengan potensi apa yang ada pada kita. Itu bisa disetting. Oke, itu. Jadi menurut teori evolusi bahwa perubahan itu bertahap menuju pada satu titik. Jadi contoh yang di bidang pendidikan adalah ya kalian sendiri coba. Perubahan evolusi itu tahapan-tahapannya di bidang pendidikan ya. Tahapannya mulai dari TK setahun 2 tahun masuk ke SD. Kemudian SD 6 tahun masuk ke SMP 3 tahun masuk ke SMA 3 tahun masuk ke perguruan tinggi 4 tahun masuk ke S2 2 tahun masuk ke S3 3 tahun udah paripurna. Itu menurut teori linear. Jadi teori linear di lembaga pendidikan ya proses pendidikan perjenjang kita. Tapi kalau Auguste Comte bahwa proses perubahan masyarakat itu dilihat dari masyarakat primitif, masyarakat tradisional, dan masyarakat modern. Kemudian dia mengistilahkan masyarakat primitif itu adalah masyarakat teologis. Teologis mengatakan bahwa ada kekuatan gaib yang berkuasa. Kemudian tahap yang kedua adalah tahapan metafisik. Bahwa segala sesuatu itu punya kekuatan-kekuatan magis. Lalu kemudian yang ketiga adalah tahapan positivistik. Semuanya bisa diprediksi dengan ilmu pengetahuan. Oke, kemudian yang kedua adalah teori siklus. Teori siklus itu adalah teori yang berputar. Dulu pernah ada, habis itu hilang, kemudian tenggelam, lalu suatu saat ada lagi. Contoh mode atau gaya rambut. Coba perhatikan gaya rambutnya si Safrullah. Kemudian siapa nih? Kita cari. Itu yang ini, yang makanya saya mau cari nama yang asli kalian tapi yang muncul. Oke, ini Muhammad Fahri. Itu pernah ada atau yang paling ini lah. Celana botol. Masih ingat? Ini celana botol itu pernah jaya di tahun 1960-an, 1970-an. Habis itu masuk 1970-an berganti menjadi celana
cutbray atau cubray yang lebar di bawah, habis itu tenggelam. Kemudian celana botol itu muncul lagi di tahun 90-an. Lalu kemudian tahun 90-an akhir muncul lagi celana cubray. Di tahun 2000, ya mungkin kalian masih SD, masih ingat pernah lagi ngetren celana botol yang sempit betul di kaki, bahkan untuk ngelepas aja itu perlu kresek, lapisi kresek. Nah itu pengalaman Ahmad Jordan, perlu kresek untuk melepasnya supaya tidak sesak. Oke, itu sementara multilinear mengatakan bahwa perubahan sosial itu bisa mengarah ke segala penjuru seperti yang terjadi sekarang. Hanya karena COVID, lalu kemudian mengubah sistem ekonomi. Sudah 5 negara yang sudah mengumumkan bahwa negaranya resesi, bahkan Indonesia ini diambang. Hati-hati. Kemudian bisa mengubah sistem pendidikan. Tahu enggak? Bahwa di SMA 6 yang gurunya tadi agak susah untuk ber-IT, interaksi menggunakan HP, menggunakan multimedia, sekarang semua 100% guru SMA 6 sudah bisa menggunakan teknologi informasi untuk pembelajaran. Oke? Nah, jadi tidak ada masalah, insya Allah sudah aman. Oke, selanjutnya ada dua teori, ada dua teori besar di sosiologi yang mengkaji beberapa masalah. Yang pertama adalah teori struktural fungsionalis, mengatakan bahwa masyarakat itu adalah suatu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan, saling mendukung dan saling melengkapi. Ketika satu bagian dari masyarakat itu sakit atau terganggu, maka bagian masyarakat yang lain terganggu. Salah satu tokohnya adalah Emil Durkheim, kemudian Max Weber, Talcott Parsons, dan Herbert Spencer. Karena Herbert Spencer ini adalah ahli biologi, kemudian menjadi ahli sosiologi. Bahkan oleh pertumbuhan masyarakat itu dianalogikan sebagai pertumbuhan makhluk hidup. Mulai dari sel telur ya yang biasa dulunya ada penjelajah. Kalau kita umat beragama dulunya ada satu makhluk hidup, lalu kemudian yaitu dikenal dengan Adam, lalu kemudian diciptakan Hawa, ini menjadi sel masyarakat pertama. Lalu kemudian punya anak, Adam dan Hawa punya anak, lalu kemudian masing-masing saudara menikah, lalu kemudian melahirkan anak dan seterusnya sehingga menjadi masyarakat. Itu menurut teori struktural fungsional. Nah, kaitannya dengan teori perubahan sosial, bahwa perubahan sosial akan dipengaruhi oleh perubahan satu bagian dari struktur masyarakat. Jadi contoh, perubahan pada sistem kesehatan atau bidang kesehatan udah otomatis mengubah kita yang tadinya belajar di kelas sekarang belajar di ruang layar. Ya. Oke, nah yang lain pandangan teori konflik mengatakan bahwa benturan atau perbedaan yang terjadi di masyarakat itu kemudian menyebabkan perubahan. Ketika ada satu di antara kalian yang tidak setuju dengan pembelajaran online ini, ya kan kita berbenturan, kita beda. Perbedaan dalam masyarakat kemudian menjadikan perubahan. Satu orang dari kalian yang tidak setuju dengan pembelajaran online ini, udah rekam pembelajaran kita, lalu kemudian sebar di sosmed, di situ kemudian kalian bersandiwara bahwa pembelajaran ini menyiksa saya. Pembelajaran ini menekan atau membuat batin saya tersiksa. Membuat ekonomi keluarga saya kesulitan untuk mengandalkan HP, membeli paket dan seterusnya. Itu kemudian menyebabkan adanya perubahan
bisa saja menyebabkan perubahan. Ya udah, kalau seperti itu kita cari format yang lain. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kalau tidak, sebenarnya saya mau share kuis. Saya mau share dan langsung kita hanya perlu waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk menjawab karena ini TTS. Jadi tapi kayaknya kita udah terlambat masuk. Tadi kita baru mulai hampir jam 2. Lalu waktu kita ini hanya tapi ini jam terakhir. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah kita lanjut atau kita berhenti di waktu yang tepat 2:30? Monggo, silakan direspon. Barang aja. Baiklah, kalau 2:30. Oh iya, saya sudah merekam. Saya merekam berapa peserta saya. Untuk yang ini baru sekitar tidak sampai 50% yang ikut. Yang saya pahami dan saya menjadikan pas 60 yang bergabung di ya, maybe yes, maybe no. Oke, bentuk-bentuk perubahan sosial ada yang bersifat cepat, ada yang lambat. Tadi ada revolusi, ada evolusi. Yang revolusi itu ada yang revolusi tadi yang COVID-19, yang evolusi contoh pendidikan. Kemudian ada yang kecil, ada yang besar. Contoh yang kecil tadi perubahan model rambutnya abong, tiba-tiba besok kemudian diubah lagi. Ada yang besar, perubahan besar, contoh perubahan di bidang politik. Keputusan pemerintah itu mengubah, contoh perubahan yang direncanakan IKN, ibu kota negara, berubah pindah ke Kalimantan, itu adalah perubahan besar. Kemudian ada yang dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki. Yang dikehendaki contoh pembangunan jalan seperti ini atau jembatan seperti ini dikehendaki. Atau pembangunan jalan tol yang melintasi Palaran itu dikehendaki. Tapi kemudian banjir yang diakibatkan oleh tersumbatnya saluran akibat jalan tol itu perubahan yang tidak dikehendaki. Itu contohnya ya. Oke? Faktor-faktor yang mengaruhi ada faktor geografis atau faktor alam, ada faktor kependudukan, ada teknologi industri, ada faktor kepemimpinan atau ideologi politik. Oke, faktor intern dan faktor ekstern, ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar. Ya silakan direspon atau ditanyakan ketika ada yang tidak sesuai atau ada hal yang mungkin termasuk masalah sistem kita atau aplikasi Zoom kita, silakan. Saya kok gitu gambarnya ya? Kenapa? Kayak itu nah. Bisa jelasin ya? Buram. Apa ya? Burung. Juga 160 fp. Grafik ini, FF ini. Pecah. Yang penting suara tuh maaf tuh. Gambar enggak. Tulisannya jelas nggak tuh baca? Gambarnya aja yang nggak jelas ya. Oke, baik. Ya, silakan. Nanti saya menunggu jawaban di chat grup deh. Karena ini sudah tinggal 2 menit pembelajaran kita. Saya nanti di jawabannya masukkan aja atau di japri aja. Ya, supaya tidak expose atau cukup ini dulu yang 60 orang ya. Ini udah yang left sudah.
pertama noise Pak. Ini lebih oke, kalau gitu nanti untuk tugas saya akan share melalui grup WA aja sudah supaya ini bisa kita selesaikan. Oke, ini perdana. Ya, ini perdana ya. Ini perdana. Ini pertemuan tatap muka perdana kita. Saya juga baru minimal 50%, hampir 50% saya bisa rekam siswa saya di kelas 12 IPS. Insya Allah kita akan mudah-mudahan segera COVID ini segera berakhir. Kita akan tatap muka, tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kondisi, tetap semangat. Untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Terima kasih atas kesempataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.